Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, salam otomotif. Bertemu lagi dengan saya Zulfa Laila Nur Askia, tentunya pada mata kuliah Engine Management System. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar 4 hal, yaitu onboard diagnosis dengan MIL atau OBD1, yang kedua onboard diagnosis dengan scanner atau OBD2, yang ketiga pembacaan current data dengan menggunakan scanner, dan yang terakhir tentunya pemeriksaan. Untuk teman-teman yang sedang menyaksikan tayangan ini, saya berharap tayangan ini dapat menambah wawasan kalian semua tentang Engine Management System, khususnya mengenai onboard diagnosis. Onboard diagnosis berguna untuk mempermudah dalam mendiagnosis kerusakan pada Engine Management System. Onboard diagnosis memberikan isyarat berupa kedipan lampu pada check engine lamp. Dalam perkembangannya saat ini, onboard diagnosis dilakukan menggunakan scanner, sehingga lebih mudah dalam mendiagnosis kerusakan, karena kode dan jenis kerusakan akan muncul pada layar scanner. Baiklah, langsung saja kita simak video tutorial Engine Management System. Semangat belajar kawan-kawan! Set cover, scanner, kabel jumper, multimeter, manual book, Toyota Avanza K3 VE. Langkah yang pertama, kita pasang set cover. Pastikan shift lever dalam posisi P atau parkir dan handrem aktif. Perlu diketahui kondisi engine yang baik yaitu ketika kunci kontak posisi on, check engine lamp menyala, dan ketika posisi engine running, check engine lamp mati. Putar kunci kontak pada posisi on, perhatikan check engine lamp pada dashboard, check engine menyala. Putar kunci kontak posisi starter, check engine lamp harus mati. Terlihat pada dashboard, check engine lamp masih menyala ketika mesin hidup, menandakan adanya malfunction. Cara mengetahui trouble tersebut adalah menggunakan onboard diagnosis dengan MIL, yaitu dengan menghubungkan terminal EVT atau 12 dan E atau 4 pada data link konektor atau DLC menggunakan kabel jumper. Sebelumnya, pastikan kunci kontak pada posisi off. Setelah dilakukan jumper, putar kunci kontak pada posisi on, maka Diagnosis Trouble Code atau DTC akan muncul. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, terbaca kode 43, 1, 2, 1, 2, 3, terbaca kode 23, 1, 2, 3, 1, terbaca kode 31. Kedipan tersebut akan terus berulang. DTC yang muncul yaitu 43 untuk IATS, 31 untuk MAPS, dan 23 untuk O2 sensor. Gangguan tersebut dapat berupa kerusakan pada jaringan kabel, konektor, rangkaian kelistrikan, atau pada sensornya. Pada kesempatan kali ini, dibuat kerusakan berupa konektor yang dilepas sebagai contoh. Sebelum melakukan perbaikan, pastikan kunci kontak pada posisi off dan lepas kabel jumper pada DLC. Sekarang, kita lakukan perbaikan pada soket yang terlepas.
Langkah berikutnya, menghapus data kerusakan pada Electronic Control Unit atau ECU dengan cara melepas fuse EV. Lepas fuse EV kurang lebih selama 60 detik. Setelah itu, pasang kembali fuse EV. Kemudian, hidupkan mesin dan amati check engine lamp. Pastikan lampu check engine menyala normal. Jika check engine lamp masih menyala ketika engine running, maka ulangi langkah-langkah seperti sebelumnya. Lalu, matikan mesin. Putar kunci kontak pada posisi on dan perhatikan check engine lamp pada dashboard. Check engine lamp menyala. Selanjutnya, putar kunci kontak pada posisi starter. Check engine harus mati. Terlihat pada dashboard, check engine lamp masih menyala ketika mesin hidup, menandakan adanya malfunction. Langkah selanjutnya yaitu memeriksa kode kerusakan atau DTC yang tersimpan pada ECU dengan langkah-langkah sebagai berikut. Sebelumnya, pastikan kunci kontak pada posisi off. Hubungkan scanner dengan DAC dengan menggunakan flex cable. Kemudian, putar kunci kontak pada posisi on. Hidupkan scanner dengan menekan tombol power. Kemudian, akan muncul banyak tampilan menu. Kita pilih Vehicle Diagnosis. Kemudian, kita pilih kembali menu Vehicle Diagnosis. Setelah itu, pilih menu ASEAN Park 1. Lalu, pilih jenis, merek, dan seri engine dari kendaraan. Pilih Toyota, kemudian pilih Avanza. Setelah itu, pilih Engine and Transmission, kemudian pilih 16 pin konektor. Selanjutnya, pilih Gasoline K3VE, lalu pilih OBD2 16 pin konektor. Pilih F1 Diagnostic Trouble Code. Tunggu sebentar lalu tekan Enter. Selanjutnya, akan muncul kode trouble. Trouble yang muncul yaitu P0135 atau Oxygen Sensor Heater Circuit, P0105 atau Manifold Absolute Pressure, dan P0110 untuk Intake Air Temperature Circuit. Dari data tersebut diketahui terjadi gangguan pada O2 sensor, MAPS, dan IATS. Gangguan tersebut dapat berupa kerusakan pada jaringan kabel, konektor, rangkaian kelistrikan, atau pada sensornya. Pada kesempatan kali ini, dibuat kerusakan berupa konektor yang dilepas sebagai contoh. Setelah diketahui jenis kerusakan, selanjutnya dilakukan perbaikan. Kita lakukan perbaikan pada soket yang terlepas. Setelah dilakukan perbaikan, kita bisa menggunakan menu Erase untuk menghapus DTC. Sebelumnya, pastikan engine tidak dalam kondisi running, matikan terlebih dahulu kunci kontak, kemudian kembalikan pada posisi on, namun engine tetap off. Untuk melakukan erase, tekan Yes. Tunggu sebentar sampai proses erase berhasil. Tekan tombol ESC untuk kembali ke menu DTC. Pastikan sudah tidak ada DTC yang muncul. Apabila masih ditemukan DTC, maka lakukan perbaikan kembali. Prosedurnya sama seperti yang dilakukan sebelumnya. Pembacaan current data dilakukan saat kondisi engine running.
Tujuannya untuk mengetahui nilai setiap variabel kerja pada sistem kontrol engine. Setelah kembali ke diagnostik menu, pilih menu F2 Current Data. Tunggu hingga current data muncul. Current data saat ini terbaca, engine coolant temperatur 85 derajat Celcius dengan range minimal 84 derajat Celcius dan maksimal 85 derajat Celcius. MAP sensor terbaca 78 kPa dengan range minimal 78 kPa dan maksimal 78 kPa. Engine speed terbaca 704 rpm dengan range minimal 704 rpm dan maksimal 768 rpm. Vehicle speed terbaca 0 km/h dengan range minimal 0 km/h dan maksimal 0 km/h. Hal ini karena kendaraan tidak dalam keadaan bergerak. Ignition timing advance terbaca negatif 6 menit dengan range minimal negatif 7,5 menit dan maksimal 0 menit. Intake air temperatur terbaca 46 derajat Celcius dengan range minimal 46 derajat Celcius dan maksimal 46 derajat Celcius. ABS throttle position sensor terbaca 0,4% dengan range minimal 0,4% dan maksimal 0,4%. FR oxygen sensor output volt terbaca 0,97 volt dengan range minimal 1 volt dan maksimal 1 volt. Electric load dan air conditioner signal terbaca off karena AC sedang tidak dihidupkan. Injection time terbaca 3584 mikrosecond dengan range minimal 3584 mikrosecond dan maksimal 3584 mikrosecond. Dati rasio of ISC terbaca 20,57% dengan range minimal 20,6% dan maksimal 20,6%. Intake cam actual angle terbaca 0 cam angle dengan range minimal 0 cam angle dan maksimal 0,6 cam angle. Intake cam target angle terbaca 0 cam angle dengan range minimal 0 cam angle dan maksimal 0 cam angle. O2 signal terbaca reach. Idle switch terbaca on. Baterai voltage terbaca 13,87 volt dengan range minimal 13,9 volt dan maksimal 13,9 volt. ISC running value terbaca 16,8% dengan range minimal 16,8% dan maksimal 16,8%. ISC current step pulse terbaca 59 step dengan range minimal 59 step dan maksimal 59 step. VVT control dati rasio terbaca 32% dengan range minimal 32% dan maksimal 32%. Diagnostic flag, power steering signal, dan stop signal terbaca off. Total fuel efficient terbaca 0,702 dengan range minimal 0,7 dan maksimal 0,7. Safety range terbaca off. Demikian pembacaan current data saat kondisi engine running. Nilai minimal dan maksimal adalah data yang terekam pada scanner, namun dapat mengetahui kondisi sistem engine saat itu. Maksud kondisi sistem itu bisa tidak hanya bagian sensornya saja yang terdeteksi, tapi bisa jadi yang bermasalah adalah sistem kontrolnya atau bahkan aktuatornya. Contoh, data scanner mengatakan bahwa temperatur engine 80 derajat, padahal kalau kita sentuh, engine-nya masih dingin. Nah, itu yang bermasalah adalah bagian sensornya. Setelah itu, kembalikan ke menu home dan matikan scanner. Lalu, matikan mesin. Pertama, pemeriksaan intake air temperature sensor atau IATS dengan langkah sebagai berikut. Melepas soket IATS. Terdapat dua terminal pada soket IATS, yaitu terminal THA atau terminal 1 dan terminal E2 atau terminal 2. Kemudian, memeriksa tahanan terminal THA atau terminal 1 dengan massa bodi. Sebelumnya, posisikan selektor multimeter pada kali 1 kilo ohm. Standar tahanan bisa dilihat pada buku manual, yaitu 10 kilo ohm atau lebih.
pasang kembali soket IATS. Kedua, pemeriksaan manifold absolute pressure sensor atau MAPS dengan langkah sebagai berikut. Lepas soket MAPS. Terdapat 3 terminal pada soket MAPS, yaitu terminal E2 atau terminal 1, terminal PIM atau terminal 2, dan terminal VC atau terminal 3. Kemudian, memeriksa voltage terminal E2 atau terminal 1 dengan terminal VC atau terminal 3 pada soket MAPS. Sebelumnya, posisikan selektor multimeter pada 10 dCV dan kunci kontak posisi on. Standar tegangan bisa dilihat pada buku manual, yaitu 4,5 volt sampai 5,5 volt. Pembacaan pada multimeter menunjukkan 5 volt atau masih dalam ring standar. Selanjutnya, memeriksa terminal E2 atau terminal 1 dengan terminal PIM atau terminal 2 pada soket MAPS. Posisikan selektor pada 10 dCV dan kunci kontak posisi on. Standar tegangan bisa dilihat pada buku manual, yaitu 2,2 volt sampai 3,1 volt. Pembacaan pada multimeter menunjukkan 3,1 volt atau masih dalam ring standar. Kesimpulannya, rangkaian dan ECM dalam kondisi baik. Kemudian, pasang kembali soket MAPS. Ketiga, pemeriksaan oksigen sensor atau O2 sensor dengan langkah-langkah sebagai berikut. Lepas soket O2 sensor, terdapat 4 terminal pada soket O2 sensor, yaitu terminal HT atau terminal 1, terminal plus B atau terminal 2, terminal 3, dan terminal E1 atau terminal 4. Kemudian, memeriksa tahanan terminal plus B atau terminal 2 dengan terminal HT atau terminal 1 pada soket O2 sensor. Sebelumnya, posisikan selektor multimeter pada kali 1 ohm. Standar tahanan bisa dilihat pada buku manual, yaitu 11,7 ohm sampai 15,5 ohm pada suhu 20 derajat Celcius atau suhu ruang. Pembacaan pada multimeter menunjukkan 14 ohm atau masih dalam ring standar. Kesimpulannya, rangkaian dan sensor dalam kondisi baik. Selanjutnya, memeriksa tahanan pada terminal plus B atau terminal 2 dengan terminal E1 atau terminal 4 pada soket O2 sensor. Sebelumnya, posisikan selektor multimeter pada kali 1 kilo ohm. Standar tahanan bisa dilihat pada buku manual, yaitu 1 mega ohm atau lebih. Pembacaan multimeter menunjukkan tak terhingga atau masih dalam ring standar. Kesimpulannya, rangkaian dan sensor dalam kondisi baik. Lalu, pasang kembali soket O2 sensor. Setelah selesai melakukan praktik, rapikan dan kembalikan alat dan bahan yang telah digunakan. Demikian video tutorial Engine Management System mengenai onboard diagnosis dengan MIL, onboard diagnosis dengan standar, pembacaan current data, serta pemeriksaan. Semoga video ini bermanfaat dan dapat membantu teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.